pendengar, kita di pagi hari ini akan berbincang-bincang mengenai jemaah haji Kabupaten Tanah Laut. Dan di awal kami ingatkan, suara pendengar kami tunggu di 0811 5012 304. Baik, Bapak, ini adalah tahun pertama penyelenggaraan jemaah haji setelah beberapa tahun kita dilanda COVID ya, yang ditutup rapat ya untuk jemaah haji yang tidak bisa berangkat. Tentu ada prosesi-prosesi tertentu yang menjadi sebuah ciri khas ya dari penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini pasca pandemi COVID tersebut. Ya, mungkin seperti apa prosesinya, berapa jumlah jemaah haji kita, bagaimana keterharuan mereka begitu Pak. Iya, ketika bisa berangkat ini mungkin silahkan Pak disampaikan dulu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya kami menyapa dulu para pendengar radio Tuntung Padang FM Tanah Laut dalam acara sesi talkshow Talam Menyapa ini Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami diberi kesempatan memberikan barangkali informasi-informasi terkait perhajian, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan pemerintah Arab Saudi tentunya, karena memang yang menjadi penentu bagi pemerintah kita ini secara teknis mungkin pemerintah kita maunya secara ideal sebagaimana biasa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Namun dalam hal ini pemerintah Arab Saudi yang dimana tempat pelaksanaan juga sangat menentukan. Nah, di sinilah barangkali apa yang Ibu maksudkan dalam kebijakan perhajian yang selama 2 tahun terakhir kita stop tidak melaksanakan penyelenggaraan haji di masa pandemi. Alhamdulillah di tahun 2022 ini pemerintah Arab Saudi membuka ruang kembali. Mereka mencoba melaksanakan haji walaupun sangat terbatas. Hanya memberikan kota seluruh dunia hanya 1 juta. Padahal di masa-masa sebelumnya penyelenggaraan haji ini jamaah itu hampir setiap tahunnya antara 3 sampai 4 juta Bu. Ini luar biasa. Jauh sekali ya, Pak. Ya, perbedaannya. Ya. Dan ini juga memang sangat menguntungkan sekali bagi jamaah kita yang berangkat tahun ini. Yang pas kena gilirannya gitu ya Pak ya. Tapi bagi yang nggak kena gitu ya. Yang seharusnya tahun ini kena gitu ya, karena dibatasi kuotanya jadi nggak kena. Jadi sebenarnya ada banyak kelebihan di masa-masa setelah pandemi ini. Kebijakan Saudi yang membuka ruang pelaksanaan haji 1 juta ini sebagai keran awal. Mereka uji coba bagaimana penyelenggaraan. Jadi maksudnya setelah mereka evaluasi selama penyelenggaraan tahun ini, insya Allah tahun-tahun ke depan penyelenggaraan akan kembali normal sebagaimana biasa. Harapan kita juga sama dengan masyarakat kita semua, dari kami dari Kementerian Agama menghendaki, karena memang semangat haji ini sangat sesuatu yang sangat sakral dan ini sangat kita tunggu-tunggu sekalian. Jadi penyelenggaraan tahun ini Bu sangat spesial menurut kami. Di samping memang juga tahun ini sebuah keberuntungan. Betul sekali. Tahun ini kan wukufnya pada hari Jumat. Ini sangat ditunggu-tunggu karena sangat jarang berapa agenda itu berapa tahunan sekali kegiatan Haji Akbar ini yang wukufnya pada hari Jumat. Jadi tahun ini jamaah kita di samping Haji Akbar, kemudian penyelenggaraannya dibatasi hanya 1 juta, tentu di sisi fasilitas, akses dan lain sebagainya itu sangat menguntungkan, sangat nyaman. Gedung-gedung pemondokan, kemudian tenda-tenda perkemahan pada saat prosesi pelaksanaan haji. Kami kemarin dapat informasi dari jamaahnya, wah kami sangat senang sekali karena pada saat wukuf di Arafah, mereka dapat 1 bed 1 orang di dalam tenda yang ber-AC, sangat nyaman. Jadi mereka memang sangat
khusus sekali dalam pelaksanaan ibadah selama di Arafah dan selanjutnya dan seterusnya barangkali pada saat prosesi di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Jadi itu terkait dengan penyelenggaraan tahun ini. Kemudian kami perlu juga memberikan informasi Bapak Ibu sekalian, terutama para pendengar masyarakat Tanah Laut khususnya. Di akhir-akhir ini kami rasakan dan kami evaluasi, memang ada sebenarnya yang menarik menurut kami yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Betul. Ini mindsetnya mungkin perlu kita samakan terkait dengan pengembalian penarikan Pak Kasih ya, penarikan setoran haji. Jadi akhir-akhir ini selama pandemi Bu, cukup santer, terus di akhir-akhir ini malah ada kenaikan. Nah ini jangan-jangan masyarakat ini barangkali dapat informasi yang keliru barangkali. Nah betul, jadi betul, dalam kesempatan ini kami akan meluruskan. Betul. Nah, jadi pada dasarnya kebijakan perhajian untuk tahun ini dari 2022 yang 1 juta ini sebenarnya itu terkait dengan ada kebijakan-kebijakan Arab Saudi yang menyaratkan bahwa untuk usia itu hanya dibatasi 65. Nah, 65 tahun dan minimal 18 tahun. Nah, apa maksudnya ini? Nah, jadi mungkin ini hanya terkait dengan penyelenggaraan uji coba tahun ini. Nah, jadi ini hanya terkait tahun ini. Mudah-mudahan harapan kita ke depan bukan permanen ini aturan ini atau secara teknis. Harapan kita dengan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan haji di Saudi sangat baik tahun ini. Kita bahkan dapat apresiasi dari kementerian dari pengurus takmir Masjid Madinah. Oh itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Kita dapat apresiasi bahwa jamaah haji Indonesia dan petugas semuanya melaksanakan haji sangat teratur, tertib dan sangat baik. Kita dapat apresiasi dari pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terutama ini komentarnya dari pengurus atau takmir dari pengelola Masjid Nabawi. Ini dalam sebuah kutipan kami di majalah Tempo kalau tidak salah kami kemarin mendengar ini sesuatu kabar yang menggembirakan. Nah, artinya pemerintah Saudi sangat mengapresiasi penyelenggaraan haji bukan hanya Indonesia, barangkali di seluruh dunia. Yang 1 juta itu pelaksanaan sangat baik sekali. Nah, sehingga harapan kita tadi aturan yang mengharuskan 65 itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sehingga tahun depan harapan kita itu berangkat secara normal. Kota kita harapan kita mudah-mudahan yang dulu akan kembali lagi 221.000 221.000 untuk Indonesia. Kalau tahun ini untuk kuota Tanah Laut berapa Pak? Tahun ini kebetulan jamaah kita sesuai dengan urutan di les itu ada 137 Pak ya. 137 jamaah yang berangkat kemarin alhamdulillah kembali utuh. Dan ini hanya 46%-nya Bu. Hanya 46%. Tahun yang 2022 ini. Nah, jadi harapan kita kalau sudah 100%, insya Allah kota kita memang sesuai pendaftaran Bu. Mungkin kisarannya mungkin berapa kasih tahun untuk 2023 yang akan datang? Berapa? Bagaimana Pak? Nanti mungkin lebih 300 mungkin tahun ini. Karena itu tidak dalam bentuk kota kabupaten Bu, tapi kota Kalsel. Jadi di mana kota itu akan berurut nanti kalau pendaftarnya pada saat 2011 yang lalu banyak untuk Kabupaten Tala, maka akan berangkatnya pun banyak sesuai dengan les. Begitu. Artinya tidak dibagi secara rata begitu ya? Jadi kota Kalsel itu kurang lebih 3.800 sekian. Nah itulah kotanya. Nanti kalau kebetulan Tanah Laut banyak pendaftarnya pada saat untuk berangkat tahun akan datang, maka akan banyak. Akan diberangkatkan semuanya. Akan diberangkat semuanya. Harapan kita mudah-mudahan. Itu antara lain. Jadi kepada masyarakat kami himbau untuk bertahan, bersabar, malah tidak menarik dananya. Karena sayang. Bahkan kami temukan ada yang tinggal beberapa saat lagi sudah dipanggil berangkat itu malah menarik. Itu sayang sekali Bu. Karena beberapa ada isu-isu atau apa gitu. Karena barangkali hanya
menerima informasi-informasi yang tidak valid sesungguhnya. Jadi tidak benar itu bahwa jamaah haji hanya dibatasi 65 tahun ke bawah. Nah, itu tidak valid, artinya tidak benar. Itu barangkali sebagai informasi-informasi yang perlu kami sampaikan. Kalau dengan waktu dulu Pak, sebelum pandemi Covid ini berarti kita berangkatnya usia tidak dibatasi ya? Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Berarti selama dia menurut tes kesehatan mampu begitu ya, memenuhi persyaratan. Betul, Bu. Mudah-mudahan di tahun depan karena kita seiring juga dengan meningkatnya angka harapan hidup ya. Betul. Jadi apalagi kalau tanah laut di Kalimantan Selatan kan di urutan pertama ya, angka harapan hidup Kabupaten Tanah paling tinggi untuk Kalimantan Selatan. Artinya ya para warga tanah laut nih cenderung lebih sehat. Jadi meskipun tidak memenang usia begitu ya, usia 65, 70 tapi masih sehat. Sangat panjang kesempatannya. Sangat panjang kesempatannya. Baik, saya ke Pak Wahyudi. Pak, bagaimana Pak fasilitas-fasilitas yang diterima oleh jemaah haji kita di tahun ini dengan terkait dengan biaya, kan ada tambahan, ada apa begitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Ini perlu dijelaskan kita menepis adanya mungkin ketidaksinkronan mungkin informasi yang disampaikan di masyarakat. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada para pendengar Tuntung Pandang FM. Ulun izin menyampaikan pantun dulu lah, supaya suasana kita lebih segar ya. Baik. Ini raja pantun kami. Baik. Jalan-jalan ke bumi asih. Di sana banyak pohon yang rindang. Kami Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas undangan radio Tuntung Pandang. Ini sangat seru nih. Terima kasih Bu. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu, ada beberapa hal yang ulun perlu sampaikan dulu berkenaan dengan pertanyaan pertama tadi. Pertama, bahwa perbedaan yang paling mendasar untuk jamaah haji di tahun 2022 ketimbang tahun-tahun sebelumnya adalah pertama, satu, wajib vaksin lengkap. Dan lebih diutamakan lagi sampai dengan booster. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama tadi, dibatasi usia 65 tahun untuk tahun ini, tahun 2022 maksimal. Kemudian juga dibatasi jumlah jamaah yang datang, sebagaimana beliau sampaikan. Nah, betul apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa ada ungkapan ketika pertama kali menyambut jamaah haji di hari Jumat kemarin. Jadi Tanah Laut termasuk beruntung, berangkat di hari Jumat, wukuf di hari Jumat, tiba pun juga di hari Jumat. Masya Allah. Jumat itu kan Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari dan Idul Mukminin, hari rayanya orang-orang beriman. Jadi beruntung sekali. Jadi pertama kali ketika mereka mengekspresikan kegembiraan ketika kami pertama kali bertemu jamaah tiba di asrama haji, mereka mengatakan, ini bukan haji reguler Pak, katanya. Ini haji plus. Jadi bukan hanya salon aja, ada plus sekali. Jadi ini bukan haji biasa, katanya, ini haji plus karena beberapa kelebihan yang ditanyakan Ibu tadi. Pertama, Ibu berkenaan dengan fasilitas. Untuk tahun ini pertama kalinya jamaah haji menerima konsumsi atau makan itu full 3 kali sehari. Kalau di tahun 2019 terakhir kita melaksanakan cuma 2 kali sehari, di siang dan di malam hari. Kemudian waktunya juga dibatasi. Tahun 2019 kalau tidak salah hanya 25 hari atau 50 kali makan. Tapi kalau untuk di Madinah, di Arafah, Musdalifah dan Mina, mereka menerimanya full, tapi juga tetap 2 kali sehari. Tapi di tahun 2022 dari segi konsumsi mereka 3 kali sehari dan full berarti. Bahkan di 2019 atau 2 tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya, konsumsi itu dihentikan ketika menjelang Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, Mina di tanggal 5 Zulhijjah. Nah, tahun ini tetap, walaupun porsinya dalam bentuk fast food atau makanan cepat saji. Bukan. Jadi cepat saji dalam artian kalau menu yang mereka terima itu biasanya itu lengkap nasi, lauk, buah, sambal, kemudian air mineral. Nah, tapi untuk yang cepat saji mereka
menerima nasi dan rendang misalnya dalam bentuk yang sudah diawetkan atau pre-cornet dan lain sebagainya. Nah, jadi itu perbedaannya. Atau sarden mungkin ya. Iya, seperti sarden. Nah, jadi tapi tetap mereka menerima. Jadi jamaah mengatakan, wah kami Pak ada makanan. Jadi sudah hilanglah image bahwa membawa baras, membawa apa segala macam. Membawa iwak haring masak asam, membawa mandai, membawa jaruk tigarun. Iya, jadi hampir semua apa yang ada di sini juga sudah ada di sana, dan kemudian juga dan itu tidak sebanding sebenarnya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan biaya yang mereka bayar. Jadi perlu para pendengar ketahui untuk tahun ini jamaah haji yang sudah melunasi ketika masih pelunasan di tahun 2019 kurang lebih 38 juta. Di tahun ini bagi yang mengambil pelunasannya mereka melunasi tambahan sampai dengan biaya 41 juta. Dan yang tidak mengambil mereka tidak dikenakan biaya tambahan. Jadi sesuai dengan apa yang mereka bayar pada tahun 2019 kurang lebih 38 jutaan, itulah yang mereka terima. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwa kos atau biaya pelaksanaan haji realnya itu sekarang adalah 99 juta. Jadi sebenarnya yang diterima layanan oleh jamaah haji itu bukan 40 jutaan itu. Tapi yang mereka terima sebenarnya adalah 99 juta. Jadi petugas haji daerah yang kebetulan tahun ini hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, itu mereka membayar biaya BPIH namanya atau BP biaya pelaksanaan ibadah haji itu sebesar 99 juta satu orang. Karena mereka kan mendaftarnya hari ini karena petugas daerah berangkatnya tahun ini juga. Nah, jadi real cost-nya itu adalah 99 juta. Karena kalau kita bandingkan dengan yang mereka bayar itu 40 jutaan, itu hanya habis di 3 komponen. Satu transportasi atau biaya pesawat, 2 sebagian biaya hotel, 3 living cost yang dikembalikan kepada mereka lagi 1.500 rial. Dan ini konon katanya living cost ini hanya ada di Indonesia. Jadi kalau jamaah lain Malaysia, Singapura dan negara-negara Asia tidak ada apa yang mereka bayarkan, itulah sudah yang mereka kasihkan. Tapi pemerintah dengan pertimbangan tertentu memberikan living cost 1.500 rial ya kurang lebih 4 sampai 5 jutaan. Lumayan. Nah, jadi itu bisa mereka gunakan untuk untuk oleh. Biasanya itu untuk di sana kan betul. Biasanya mereka untuk bayar dam biasanya kan ada bayar dam menggunakan haji tamattu. Ada wajib dam nusuk namanya. Nah, itu yang mereka gunakan. Jadi itu kelebihan yang mereka miliki. Kemudian tambahan Ibu, tahun ini sebagaimana disampaikan Bapak Kepala Kemenak tadi, tahun ini jamaah itu menerima fasilitas tenda itu ada bed, ada bantal dan ruangan ber-AC dan juga berjarak dalam artian karena space-nya lebih luas, orangnya lebih sedikit, lebih nyaman. Kita ingat 2019 sebelumnya itu sering dikomplain ini jamaah kayak iwak sarden katanya kan gelumuk dalam satu tempat. Tahun ini susun sirih sun biji. Tahun ini tidak ditemukan itu. Mereka sangat menikmati sekali pasir. Bahkan di Mina. Jadi ada apa ya? Ada kalau bahasa Banjarnya tuh ada surung sintaknya Pak ya. Ketika jemaah haji kita kuotanya dibatasi ya dengan pada tahun-tahun sebelumnya yang cukup banyak begitu ya. Jadi bagi jemaah haji nih yang belum beruntung ya tahun ini, padahal sudah bayar hayal nih aturannya tahun ini seorang tulak ternyata karena ada pembatasan itu maka tertinggal begitu ya, tertinggal sementara. Nah, jadi jangan bersedih begitu. Ini adalah dalam upaya pemerintah meningkatkan pelayanan dan fasilitas ya Pak, fasilitas bagi para jemaah yang kenyamanannya tentu akan dirasakan oleh jemaah haji sendiri begitu. Dan saya ingat juga Pak waktu kami berangkat di tahun 2017. Iya di kami memang berbeda dengan jemaah apa Pak yang jemaah reguler begitu yang memang dapat makan 2 kali sehari, kemudian penginapannya agak jauh dan satu tenda itu cukup banyak. Jadi mereka itu ada yang
kurang terurus lah sepertinya. Mungkin ada yang beberapa makan tidak teratur karena jauh tempatnya itu. Jadi tahun ini alhamdulillah tadi mendengar penjelasan dari Pak Kepala Kemenak, kemudian juga dari Pak Wahyudi ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan fasilitas ini tetap dapat dipertahankan. Amin. Ya Pak ya, dapat dipertahankan sehingga pada akhirnya nanti mengurangi image masyarakat begitu. Kalau di haji orang kan nyamat haji jemaah biasanya Pak itu ya. Kalau di haji jemaah gitu sakit, harus kita yang harus banyak besangu duit lagi supaya kita nyaman di sana begitu ya. Nah, tapi kenyataannya kalau sudah sekarang mendengar penjelasan tadi alhamdulillah jadi pendengar kita cukup berbahagia begitu Pak ya. Apalagi yang nanti akan berangkat di tahun depan sudah akan dapat merasakan fasilitas yang lebih baik. Betul, Bu. Tambahan mungkin Ibu, apalagi sudah mulai 2019, kemudian tahun 2002 itu sistem pemondokan sudah melakukan sistem zonasi namanya. Jadi kalau dulu embarkasi Banjarmasin misalnya, itu kita kadang-kadang ada orang pelihari atau tanah laut misalnya di Ajijiah. Tapi nanti kita ketemu di Mispalah orang Hulu Sungai Utara. Jadi terpisah-pisah atau bagi-bagi. Nah, mulai tahun 2019 sampai hari ini itu di Mekah itu dilakukan sistem zonasi. Jadi satu embarkasi kalau tahun ini ada kurang lebih 1.700-an embarkasi Banjarmasin dari Kalsel, mereka kumpul semua di satu wilayah. Jadi satu zona jadi mereka mudah. Nah, itu ada hubungan dengan konsumsi tadi. Sehingga salah satu kontrak yang harus disepakati oleh pihak catering Arab Saudi adalah menyiapkan makanan khas daerah setempat. Jadi jangan khawatir ada sambal acan. Iya betul. Jadi besangu mulai sini. Betul. Jadi berkenaan dengan zonasi, distribusi makanannya tidak perlu mereka mengantar ke Mispalah, ke Ajijiah. Sekarang mereka dijarwal di satu tempat. Jadi kita tahun ini dijarwal di Kiswah Tower, Kiswah Hotel itu kapasitas hotelnya 24.000. Jadi 1/4 jamaah haji Indonesia itu ada di Jarwal. Ada di Jarwal 24.000. Jamaah kita 1.700 yang dari Kalsel ada di Jarwal di Hotel Kiswah Tower itu. Mereka bergabung dengan Padang dan Solo. Kira-kira ke masjidnya berapa jauh jaraknya Pak? Jadi jaraknya itu kurang lebih 1 sampai 1,9 kilo aja sebenarnya. Andai tidak ketemu bis begitu ya, mereka bisa jalan kaki begitu ya? Iya, jadi begini Bu, mulai dari tahun 2015 itu kalau tidak salah itu pemerintah kita sudah menyiapkan yang namanya kan bis salawat. Nah, yang itu bisnya sistem shuttle dan 24 jam. Nah, 24 jam. Jadi bagi yang dan tahun ini tidak lagi dibatasi dengan jarak tertentu, semuanya disiapkan bis. Jadi jamaah haji ada yang memanfaatkan fasilitas bis, tapi ada juga yang mendapat kabar dari para jamaah itu ada yang mereka kalau bis pilot berjalan itu kurang lebih. Dalam artian waktu. Karena kalau bis mengeliling, kalau berjalan kami potong kompas dan sambil olahraga ujar beban lawan sambil beli lihat Pak. Sambil beli lihatnya biasanya kayak gitu. Jadi dari penginapan ke Masjidil Haram itu sambil jalan, nih sampai ke Masjidil Haram tuh banyak yang ditenteng sudah. Jadi mungkin jadi dari segi jarak lebih dekat dan tambahan Bu di Mina biasanya kita pemondokan kita ke Mina sampai ke Pelontaran itu kan ada sampai 7,5 kilo sekali jalan. Tahun ini ulun tanya kepada jamaah itu kurang lebih 4 kiloan aja Pak Ejar. Kami berjalan rasa kerasaan sampai jadi kerasaan masuk terowongan keluar sampai sudah di Pelontaran. Jadi alhamdulillah jadi Julan istilah orang penjeratan tuh blessing in disguise. Jadi penjeratan mana itu? Berkah dari pandemi tadi kan. Betul. Dapat keberkahannya, jarak lebih dekat, fasilitas lebih lengkap, kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka tidak sangka-sangka sebelumnya. Jadi ini luar biasa. Dan alhamdulillah juga pemerintah Kabupaten Talaut dan kami atas nama dari Kementerian Agama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati khususnya. Jadi tahun ini dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di hari Jumat kemarin Bapak Bupati itu kada nyaman kalau kada menyambut di pesawat. Nah, tahun ini pun beliau langsung menyambut di pesawat jamaah kita. Kedatangan keberangkatan beliau lepas di Balairong kemarin. Kemudian kepulangannya beliau sambut langsung di airport di pesawat, mereka ingin bertemu langsung. Nah, jadi sebuah kebahagiaan lah buat beliau dan juga buat warga Tanah Laut yang berhaji tahun ini.
difasilitasi. Jadi alhamdulillah kami melalui Bapak pemerintah daerah, terima kasih kepada Bapak Bupati atas apa yang sudah beliau kontribusikan untuk jemaah kita pada tahun ini. Demikian Bu. Oke. Kalau boleh dulu gitu ya Pak ya, memang jarak di pelontaran juga cukup jauh sehingga jemaah kasihan sekali ya, jemaah Indonesia ini berjalan yang cukup jauh, bahkan sampai ke pelontaran tuh ada yang sudah ada yang sakit karena kejauhan. Alhamdulillah. Nah, mungkin karena dekat ini apakah karena pemerintah Arab Saudi memang memberikan ketentuan Pak untuk kita yang sudah mendekat, atau memang sistem zonasi tadi yang mengaturnya? Jadi ini tidak terlepas dari imbas dibatasinya jumlah. Nah, karena jumlahnya lebih sedikit, jadi jauh-jauh area diparakakan. Nah, seperti itu. Jadi contoh yang paling sederhana seperti pemondokan Bu, kalau kita dulu sampai 7-8 lokasi zona yang kita tempati, tahun ini kita cuma 5. Ada Jarwa, ada Mispalah, ada Sisa, ada Rodah kan. Nah, jadi tidak terlalu banyak. Dan jadi di tahun depan mungkin bisa jadi kalau kembali ke kota normal, maka kita tidak tahu lah apakah nanti bertambah jauh sedikit, apakah nanti akan kita mendapatkan maktab yang sama, kemudian dapat pemondokan yang juga tidak terlalu jauh. Ya, harapan kita memang kalau kita melihatnya dari segi niat kita, semakin jauh itu sebenarnya semakin bagus, semakin panjang langkah, semakin banyak pahalanya. Nah, itu untungnya tergantung niat masing-masing. Iya, kalau pian dulu yang di mana Pak? Yang berapa kilo? Ya ulun kebetulan karena sebagai petugas kemarin di Ajijiyah. Jadi Ajijiyah itu kurang lebih 5-6 kilo juga ke Masjidil Haram. Cuma ke pelontaran cuma 1-1,5 kilo aja. Nah, itulah keuntungannya. Kalau Pak Kakan berarti agak dekat ya? Kemarin beliau di Mispalah. Kalau kita di Mispalah. Di Mispalah dekat. Kita berangkatnya pernah 2 kali petugas Bu, di 2009 waktu itu sangat jauh di Aziziyah. 2016 yang dekat di Mispalah. Itu ceritanya mereka dari Batu ke pelontaran itu jalan kaki ya Pak? Bahkan kalau di Aziziyah hotel kita ditempatkan, kita malah itu di wilayah pelontaran Bu. Jadi pada saat itu kami malah dari jamaah kita malah dihimbau jangan kembali ke hotel. Dihimbau jangan kembali ke hotel karena kecenderungan jamaah justru pada saat musim-musim di Mina malah karena melihat hotelnya kelihatan malah mau ke hotel. Padahal itu ada kesulitan Bu. Terkait dengan fikih-fikih lainnya kan memang mengharuskan bermalam. Nah, di Mina. Oleh karenanya kemarin dihimbau malah jamaahnya jangan, sebaiknya tetap berada di tenda bersama-sama. Itu biasanya kan kita sebelum ke Mina tuh ada hotel transit ya Pak ya? Yang biasanya hotel transitnya agak dekat gitu. Jadi kalau nyempat pulang aja gitu. Ya, tapi kebetulan kalau saya kemarin dari pelontaran tuh cuman kurang lebih 1 kilometer. Dekat. Iya, kami 1 kilometer. Kalau kebetulan ditempatkan di Mina Jadid namanya, tapi kalau Saudi itu sebenarnya mereka nggak tahu apa itu namanya Mina Jadid. Jadi memang jamaah kita saja yang menamakan Mina Jadid itu ya. Itu kan sebuah keputusan pemerintah Saudi itu yang memang sudah itu memang benar-benar Mina lah. Itu sebuah keputusan ya Dewan Fatwa mereka lah. Jadi kita dimanapun ditempatkan itu di situ kita laksanakan itu sudah sesuai dengan syariat, sudah sesuai dengan fikih. Pak, kalau memang kita sudah baratnya menghabiskan menyerahkan seluruhnya kepada takdir ilahi gitu dimanapun gitu ya, karena tentu akan ada makna-makna dan berkah-berkah yang sudah dijanjikan kepada kita begitu ya. Yang jauh pasti ada berkahnya, yang dekat juga ada janji Allah yang tersimpan begitu yang kita tidak tahu begitu ya. Nyaman rasanya kalau sudah di sana yang berasa kita bertiga sudah, saya belum nih. Jadi gue bisa ngomong nih. Amin mudah-mudahan kawan-kawan yang lain nanti akan mungkin terakhir Bu, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga, perlu kami informasikan kepada masyarakat luas terkait dengan penyelenggaraan haji yang dikelola oleh pemerintah ini. Memang tidak banyak mungkin Indonesia yang hanya menyelenggarakan yang istilahnya campur tangan peribadatan haji ini kepada pemerintah. Dan ini kita Bu berbasis nirlaba Bu. Jadi pemerintah itu memberikan layanan maksimal kepada haji ini,
bahkan berbasis nirlaba, artinya tidak mengharapkan keuntungan. Iya, betul. Iya. Jadi bahkan negara di sana turun tangan, bahkan sampai secara finansial, APBN yang dikerahkan. Betul. Kalau saya tidak semua agama, Bu, di sini. Iya, tidak semua Islam. negara. Iya, betul sekali, betul. Padahal kan kita ada pengadut-pengadut lain yang juga menyelenggarakan ibadah-ibadah ritualnya ke negara-negara tertentu, tapi hanya Islam. Jadi ini sesungguhnya kayak ada yang ke Roma, sebuah negara yang sudah luar biasa bangsa kita. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa dari tahun ke tahun pemerintah kita, terutama Kementerian Agama dalam hal ini, semua penyelenggaraan itu dari A sampai Z itu direkod, Bu, dievaluasi. Jadi dari tahun ke tahun apa yang sudah disampaikan penyelenggara haji tadi, akan diperbaiki. Yang disampaikan semuanya fasilitas yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi, Pak Kasih Haji, itu semuanya hasil inovasi-inovasi. Jadi pemerintah kita selalu melakukan perbaikan. Jadi semua sempurna, bahkan kalau boleh dikatakan, Bu, penyelenggaraan haji reguler ini melebihi plus yang kelas biasa. Yang ibadah haji khusus, yang plus itu kalau yang kelasnya biasa apa namanya, Bu, ya haji plus, yang reguler biasa haji plus. Kalau mungkin kelasnya, Bu, kelas-kelas artis lah. Komponen itu sampai 200 sampai 250 juta. Karena hotel aja, Bu, mohon maaf, ini bukan mendiskreditkan yang lain. Kita sering menemukan pada saat penyelenggaraan haji yang haji plus biasa itu, Bu, ditempatkan di awal datang mungkin dekat haram, tapi setelah itu 1 minggu mereka sudah dioper ke transit di tempat-tempat lain, Mbak, di Aziziyah. Bahkan kalau jamaah haji yang namanya sekarang kan penempatan haji jamaah haji kita kan sudah berkelas bintang 3, itu di mana ditempatkan di awal itu sampai akhir tidak pernah akan berubah. Saya kemarin jam-jam dari awal sampai akhir juga. Jadi di jam-jam dari awal sampai akhir. Jadi ada kelas tertentu, Bu. Artinya bukan mendeskripsikan plus, tapi kelas tertentu itu ada masalah. Jadi kalau jamaah haji kita, campur tangan pemerintah ini sangat terus disempurnakan, terus dievaluasi, terus dilakukan perbaikan. Makanya tadi ada sistem zonasi itu di awal-awal tuh terkait dengan layanan catering tadi kan disampaikan. Tidak bisa, Bu, karena di sana kalau ya namanya menjelang H-4 itu daerah-daerah tertentu sudah di close, ditutup oleh pihak-pihak laskar sana tidak boleh. Jadi mobil-mobil catering itu terhambat. Nah, dengan sistem zonasi tadi kan, lalu akhirnya di tempat pemondokan disitulah catering berdomisili sehingga melayani bisa full sampai akhir. Nah, itu barangkali samping itu juga zonasi ini lebih memudahkan, Pak. Karena begini, kalau terpisah-pisah kita banyak sekali dulu menemukan jemaah-jemaah haji kita yang tersesat, yang masuk ke zona yang lain, ke tempat pemondokan yang lain. Bicaranya susah, Pak, kalau mau tanya. Nah, apalagi kalau orang Jawa misalnya, Sulawesi, Madura, neng kene neng kono ini ada paham, Pak. Jadi kalau kita zonasi, kalau kita masuk ke situ, biar ulang hulu sungai kan pasti paham. Kesukuan sama. Baik, kita ada yang penelpon, Pak, di live Facebook kita hari ini. Ini saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon info, apakah ada tindak lanjut pembatasan usia dari pemerintah Arab Saudi, dan bagaimana usia calon haji yang sudah berusia kelebihan padahal sudah mendaftar puluhan tahun. Nah, terima kasih. Oke, silakan langsung ditanggapi. Baik, ini, Pak. mungkin itu terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini barangkali ini penanya ini artinya bahwa 65 tahun bagi jamaah haji itu permanen. Betul. Saya tegaskan kembali bahwa pembatasan umur terkait usia jamaah haji ini hanya tahun ini. Yang pasti tahun akan datang kita berharap tidak permanen lagi. Itu sudah semua umur, gitu. Semua umur. Jadi minimal tidak ada, maksimal tidak ada. Oke. Kalau minimal memang undang-undang masih ada ya? Iya, undang-undang kita 18 tahun. Oke. Untuk berangkat. Kalau untuk daftar 12 tahun. Iya. Oke. Maksimalnya tidak ada begitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun depan tidak ada pembatasan lagi. Oke.
Ya mungkin 65 tahun itu karena pandemi ini ya, untuk faktor kesehatan namanya mungkin. Agar kalau rata-rata itu kan bugar. Artinya di usia 65 ke bawah itu tidak terlalu rentan. Daya tahan tubuhnya masih oke. Diharapkan daya tahan tubuh masih oke, masih dapat menahan ibaratnya kan virus-virus yang datang dari luar. Kalau terkait kebijakan pemerintah, terkait kebijakan bagi jamaah yang usia lanjut, Bu, itu setiap tahunnya berbeda. Jadi ada kan dulu pernah ada di 2000 yang spesial ya. Misalnya umur 75 tahun diseleksi. Nah itu terkait kebijakan pemerintah dan itu sifatnya setiap tahun berbeda. Nah jadi kita tidak bisa memastikan apakah ada lagi kebijakan pemerintah itu terkait dengan usia lanjut. Nah, mungkin dibatasi 75 tahun. Nanti diseleksi. Jadi kami di daerah akan mengirimkan daftar les yang masuk 75 tahun berapa misalnya. Nah, tergantung berapa kota yang diberikan untuk wilayah Kalsel nanti akan keluar nantinya untuk Kabupaten Tanah Laut berapa orang yang mendapatkan haknya sebagaimana umur yang bisa berangkat prioritas di usia lanjut. Itu kalau dalam artian kebijakan pemerintah tahun ini tahun 2023 akan ada kembali. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh penanya kita ini, Pak. Nah, seandainya ini kita berandai-andai ya, kita antisipasi dulu seandainya masih ada pembatasan usia itu pembatasan usia. Nah, lalu bagi jemaah yang sudah melebihi nih misalnya tadi seperti tahun ini ya dibatasi usia 65. Nah, lalu bagi jemaah kita yang sudah berpuluh-puluh tahun artinya kalau dihitung-hitung nih tahun depan nih berangkat nih 2023. Tapi karena ada pembatasan usia ini misalnya beliau berumur lebih dari 65, 70 atau 68 begitu. Nah, lalu bagaimana solusinya nanti, Pak? Nah, kalau terkait sekali lagi kami sampaikan Bu, terkait kebijakan pembatasan umur ini bukan dari pemerintah kita, Bu. Jadi pada dasarnya pembatasan umur ini bukan dari negara kita. Jadi semata-mata ini dari keputusan pemerintah Arab Saudi. Nah, terkait dengan kebugaran tadi kesehatan jamaah itu. Nah, kalau antisipasi barangkali kalau ada lagi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang harus membatasi umur seperti itu yang akan datang. Barangkali ini ada beberapa juga skema yang akan dicoba oleh pemerintah kita nanti oleh pemerintah pusat ya Pak, sehingga tidak merugikan kepada para jemaah yang sudah barangkali sudah sangat lama yang seharusnya sudah sampai waktunya berangkat kalau mengumpulkan dihitung waktunya kan sudah waktunya berangkat begitu tapi ternyata karena ada pembatasan itu sehingga tidak bisa berangkat. Nah, kalau misalnya pembatasan itu permanen dilaksanakan misalnya beberapa tahun atau bahkan akan ada ketetapan yang permanen itu artinya mereka yang sudah mendaftar yang melebihi karena kan kita mendaftar Pak berpuluh-puluh tahun kan waktu mendaftar usia bujur aja 60 tahun misalnya sekitar 10 tahun sudah 70 tahunan karena mau berangkat lagi. Nah, itu mungkin dan ini terbukti Bu. Menurut kami yakin bahwa ini tidak permanen karena penyelenggaraan pemberangkatan umrah sekarang tidak ada batasan umur. Artinya kalau umrah itu kan hanya bulan-bulan tertentu di luar musim haji. Mereka tidak membatasi umur. Berarti kan ini kalau di awal kemarin dibatasi juga Pak. Di awal kan masa pandemi. Jadi sekarang pun sudah ini kan longgar, kita sudah longgar. Kalimantan Selatan kan sekarang ini masih diupayakan untuk menjadi embarkasi Samsudinur menjadi salah satu pemberangkatan umrah. Jadi kalau berhasil itu diupayakan nanti akan langsung Bu, akan langsung apakah jadi ke Madinah dari Banjarmasin berarti langsung ke Madinah. Hanya 3 beberapa syarat lagi. Artinya kita semakin mudah karena menurut Les secara nasional Kalimantan Selatan ini berada pada urutan kedua Bu, terbanyak. Jamaah umrah. Pelaksanaan umrah, pemberangkatan jamaah umrah. Itu luar biasa Kalimantan Selatan. Iya. Luar biasa karena mungkin usaha yang bagus di Kalimantan Selatan gitu khususnya di Tanah Laut. Karena itu sangat terkait dengan PAD kita Pak Kalimantan Selatan. Sementara kalau kita mengirim jamaah ke Jakarta atau ke embarkasi lain untuk umrah daerah tetangga lah yang mendapatkan hasilnya. Kalau kita sendiri luar biasa Kalimantan Selatan PAD-nya. Ada kurang lebih berapa? 9.000 kalau tidak salah yang penyelenggaraan itu yang 30.000 terakhir datanya yang untuk jemaah umrah kita Kalimantan Selatan Bu. Luar biasa itu berapa
kita dapatkan untuk penghasilan asli daerah Kalimantan Selatan kita. Oke, ya. Lalu Pak, nih keluar dari jemaah petugas haji kita untuk Kabupaten Tanah Laut kemarin berapa orang, terdiri dari siapa saja begitu, dan bagaimana peran mereka di kloter itu, di jemaah itu gitu untuk memberikan pelayanan. Ya. Mungkin Pak Kasih bisa menjelaskan. Oke, silakan Pak. Jadi untuk petugas haji tahun ini, karena biasanya embarkasi Banjarmasin termasuk Kalimantan Tengah itu kan ada, kalau normal itu kan ada 17 sampai 19 kloter kalau normal. Tahun ini kita hanya ada 7 kloter dengan Kalteng, Kalsel hanya ada 5 kloter. Jauh benar ya. Ya, jadi hanya kata beliau kemarin tadi kan hanya 46% aja. Nah, dari pelaksanaannya. Sehingga imbasnya adalah dengan petugas. Betul ya. Nah, karena kota kita ini adalah kota provinsi, nah, seleksi pun juga dilaksanakan mengambil unsur-unsur dari tidak hanya dari Kementerian Agama tapi dari organisasi pemerintah, nah, kemudian dari akademisi UIN Antasari. Nah, hasil seleksi itu kan alhamdulillah petugas kita yang resmi dari Kementerian Agama itu ada satu TPIHI. TPIHI itu tim pembimbing ibadah haji Indonesia. Jadi tugasnya itu membantu jemaah dalam hal fikih, dalam hal ibadah, bukan dalam hal administrasi. Nah, jadi kebetulan yang bertugas tahun ini adalah Bapak Haji Fatur Rahman LC MA. Nah, beliau kepala KUA Kecamatan Prihari sebelum berangkat. Sebelum berangkat tuh beliau kemudian dimutasi menjadi kepala KUA Kecamatan Batu Ampar. Nah, cuma sayangnya kita tidak bisa tidak tahu proses kebijakannya. Beliau karena skopnya Kalimantan Selatan, beliau kebetulan bertugas di kloter 7. Yang itu tidak khusus untuk Tanah Laut betul. Begitu Pak. Jadi notabene jamaahnya adalah dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Banjar, Banjarmasin, ya semacam kloter gado-gado lah, kumpulan banyak yang tertinggal terakhir itu. Nah, beliau dan bahkan ketua kloternya itu kan dari Martapura, yang jamaah haji Martapuranya malah tidak seberapa. Nah, beda dengan kita kloter 4. Kebetulan karena kloter 4 kita ini kan hanya 137, satu kloter 360 termasuk 4 orang petugas. Maka di kloter kita tuh ada 4 kabupaten, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu dan Banjarmasin. Nah, kebetulan 4 petugas itu, satu ketua kloternya itu kebetulan dari Tanah Bumbu. Kemudian pembimbing ibadahnya dari Kabupaten Tapin. Kemudian dari Martapura satu dokter perawatnya dari Kota Baru. Jadi bersinergi lah semua komponen yang ada di daerah bersatu. Nah, jadi tidak per kloter begitu Pak ya. Iya, di dalam satu kloter tuh. Jadi kalau biasanya jadi untuk tahun ini pertama kalinya satu kloter itu yang biasanya cuma 325 320 jamaah 5 petugas, tahun ini menjadi 360 termasuk 4 orang petugas. 356 berarti kan tambah 4 petugas berarti 360. Jadi kapasitas jadi semakin membuat kloter itu semakin sedikit. Imbasnya adalah petugas pun juga semakin sedikit. Nah, mungkin ini bisa dulu medis itu kan 1 dokter 2 perawat. Sekarang hanya cuma 1 dokter 1 perawat. Nah, mungkin pertimbangannya tadi karena yang hadir jamaahnya 65, mungkin yang sakit kurang. Padahal data yang kami terima dari Dinas Kesehatan ternyata lebih dari 50% jamaah haji walaupun usianya di bawah 65 itu lebih dari 50% adalah orang-orang yang punya risiko tinggi, risti lah istilahnya. Cuma itu bisa diatasi, lah. Karena pertimbangan umur tadi. Nah, kemudian mungkin terkait dengan pertanyaan tadi, betul kata Pak Kepenak, karena kebijakannya sepenuhnya kebijakan Arab Saudi. Jangankan dibatasi orang, kadang ditolakkan orang 2 tahun pun betul sekali. Jadi perlu ulun sampaikan perlu sampaikan kepada para pendengar bahwa 2 tahun di tahun 2020 dan 2021 bukan tidak ada haji, ada hajinya. Kita yang ada tulak, kita yang ada diundang, kita akan dapat kota. Dan semua negara di seluruh dunia tidak diberikan kota di tahun 2020 dan 2021 itu. Jadi 2020 dan 2021 itu tetap pelaksanaan haji hanya bagi orang lokal. Negara-negara setanah ya Pak. Ya, jadi yang di tahun 2020 itu hanya 10.000. Nah, itu hanya bagi orang-orang yang
tinggal di Arab Saudi saja, tidak melibatkan negara-negara luar. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2021 ditambah menjadi 60.000 dengan presentasi pembagian boleh orang luar Arab Saudi tapi yang mereka bermukim. Ya bahasa kitanya apa istilahnya tuh orang ekspatriat. Ya, orang di kedutaan, orang-orang pekerja dari luar Arab Saudi yang tinggal di Arab Saudi memenuhi syarat. Konon kalau baca di media itu pendaftar di tahun 2021 untuk mengikuti haji yang terbatas itu kuota yang disiapkan itu 40.000, yang mendaftar itu 500.000. Jadi hasil seleksi itulah yang baru bisa dilakukan haji tadi. Nah, itulah yang apa membuat kita, jadi yang banyak mungkin bisa kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan umum itu adalah sepenuhnya menjadi otoritas mereka. Jadi kita ini istilahnya ya sami'na wa ata'na orang seandainya menyerahkan sepenuhnya ya kepada panggilan. Karena kan, ibadah haji ini bukan semata-mata kemampuan secara finansial, ya, kemampuan secara fisik, tetapi juga panggilan. Kalau memang yang ada sampai panggilannya, tidak akan. Nah, hendak naik pesawat terjadi ada macam-macam alasannya. Iya, saya ingin bertanya nih Pak, terkait yang warawiri di masyarakat. Anda tulak juga nih. Enggak bicara di sana Bu, enggak pernah merasakan gitu biasanya. Cuma warawiri yang biasa dibicarakan di masyarakat terkait ini Pak, kuota jemaah cadangan katanya. Ini Pak yang bagaimana terkait mekanisme penguatan sisi mekanismenya, ketentuannya dalam jemaah haji cadangan ini Pak, karena biasanya ada aceh-aceh yang mendengar kan ulun termasuk non cadangan nih gitu. Jadi apa nih dari penjelasan dari Kementerian Agama untuk masyarakat tanah laut nih Pak terkait cadangan ini? Iya. Jadi begini, biasanya untuk kalau penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya, pelunasan haji itu kan berkali-kali. Jadi misalnya pelunasan tahap 1 hanya untuk yang sudah sampai kuotanya. Kemudian pelunasan tahap 2 bagi jamaah haji yang sampai kuota tapi statusnya sudah haji. Kan pemerintah kita masih membolehkan berangkat haji itu bagi yang sudah haji kalau sudah 10 tahun kan, atau dia terdaftar sebelumnya sudah dan sudah berangkat 10 tahun yang lalu. Kebijakan itu masih ada. Nah, berkenaan dengan cadangan sebenarnya adalah itu tambahan kurang lebih 2-5% dari kuota yang seharusnya berangkat. Kita siapkan cadangan itu menutupi kalau kuota yang seharusnya mereka nomor porsinya berangkat mereka menunda. Jadi sebenarnya yang maksud cadangan itu adalah memang nomor urut seterusnya juga yang seharusnya berangkat di tahun depan. Mereka dijadikan cadangan di tahun ini kalau misalnya yang ada sesuatu dan lain hal. Ya, karena porsinya karena mereka alasan tertentu tidak berangkat, maka yang cadangan ini akan naik. Makanya cadangan itu juga setiap tahun kalau masuk cadangan mereka juga harus melunasi pelunasan. Jadi paspor sudah punya, pelunasan sudah dilakukan. Jadi kalau setiap saat dipanggil bahwa yang sudah berhak berangkat menunda atau mengundurkan diri, yang cadangan otomatis naik. Jadi tahun ini kita hanya sekali aja pelunasan. Tidak seperti tahun-tahun dulu 2-3 kali pelunasan itu. Jadi lebih memudahkan. Jadi setiap saat ada yang, jadi cadangan itu pun juga biasanya akan diberikan surat pernyataan bahwa di atas materi mereka bersedia untuk tidak berangkat kalau memang kuotanya tidak mencukupi. Tapi kalau mencukupi ya otomatis mereka berangkat. Jadi cuma tertunda 1 tahun lah anggap cadangan itu. Jadi bukan berarti lalu. Kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai cadangan, tahun ini tidak berangkat, tahun depan bisa dipastikan lah. Prioritas lah. Betul. Oke, jadi kalau ini Pak, kalau boleh tahu nih bocorannya, kalau untuk setoran awal itu berapa, kemudian setoran yang terakhir berapa, keseluruhannya bagaimana begitu? Iya, jadi kalau menurut ada perubahan pasti ya Pak? Belum, jadi untuk setoran awal tetap di angka 25 juta. 25 juta. Itu cuma dapat nomor seat ya Pak? Nomor porsi. Nomor porsi. Jadi pemerintah itu sudah menetapkan mulai tahun 2012 itu bahwa penerima bank penerima setoran itu hanya bank yang berbasis syariah. Nah, berbasis syariah. Jadi semua bank konvensional tidak boleh lagi menerima setoran awal 25. Nah, cuma perbedaannya di setiap bank itu kan punya kebijakan-kebijakan. Jadi 25 itu yang mereka setorkan ke BPKH namanya, Badan Pengelola Keuangan Haji, bukan Kementerian Agama lagi sekarang kan, setelah ada undang-undang itu. Nah, ada kebijakan bank yang mereka menambah biasanya untuk
supaya rekening tetap aktif. Ada yang 100.000, mungkin ada yang 1 juta. Nah itu kebijakan sepenuhnya dari pihak perbankan. Nah tambahan mungkin ini juga banyak yang keliru dipahami masyarakat. Pian Pak Ai bujurlah kalau misalnya kami lunasi lakas tulak. Nah jadi sebenarnya kalau porsinya belum sampai, walaupun saldonya lebih, itu tidak punya pengaruh apa-apa. Jadi yang namanya pelunasan itu adalah ketika seseorang porsinya sudah sampai, dipanggil dan disuruh melunasi, itu namanya pelunasan. Kalau misalnya tahun ini 40 juta, tabungan kita 25, lalu menambah misalnya sisanya, itu bukan melunasi, tapi itu menambahi saldo tabungan aja. Dan itu masuknya ke rekening yang bersangkutan, bukan masuk ke BPKH atau ke jadi setiap saat dia perlu bisa diambil yang di luar 25 tadi. Nabung tadi tambahan aja. Jadi artinya bila kaina dipanggil, kalau banyak lagi menambahi. Nah, jadi yang dimaksud dengan pelunasan adalah ketika jamaah haji itu sudah masuk list keberangkatan di tahun berjalan misalnya, dipanggil, kemudian biasanya pemerintah menyiapkan 1 bulan waktunya untuk melunasi, itulah yang disebut dengan pelunasan. Kalau misalnya dari awal mereka setor full misalnya, tidak ngaruh juga Pak ya? Tidak pengaruh apa-apa. Karena yang mereka misalnya 40 juta ini langsung store nih, itu kan cuma 25 aja yang didebit oleh BPKH. Oke, kita tahan dulu Pak, ada penelpon kita di suara pendengar. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Har di Batu Ampar. Halo. Ini beliau sering mau bayar. Halo. Iya, halo. Oke. Silakan Pak. Ya. Jadi terkait dengan cadangan tadi, Bang Iwan. Cadangan. Itu tingkat transparansinya tuh kayak apa Pak? Misalnya nih ada cadangan, nah ternyata nih aku aja ada cadangan sudah lama, kenapa kata di kiau-kiau? Nah, tingkat transparansinya itu Pak. Terus yang kedua masalah sekarang kan banyak itu masalah jasa-jasa biru umroh itu. Nah, kadang-kadang kita mendengar ada yang sampai dalam artian kada tertulak sampai Jakarta terkatung-katung. Iya. Terkatung-katung. Fungsi kontrolnya dinas Menteri Agama. Fungsi kontrol Departemen Agama sampai di mana itu Pak untuk biru umroh yang kalah gitu loh dalam tanda kutip. Saya kira itu aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sempat bertakun tadi. Sidin nakuni kita nakuni juga. Baik, mungkin ini bisa langsung ditanggapi Pak ya, transparansi terhadap mereka yang cadangan. Nih jangan sampai ada image nih. Aku cadangan juga kamjar nah tapi Sidin tuh cadangan juga semalam. Dahulu Sidin tuh di kiau. Nah, ini sistemnya apa nih mungkin yang dianut ini yang bergejolak di masyarakat. Iya, sehingga tidak bisa menepis ya gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua jasa-jasa biro umrah dan haji kontrol dari Kemenak. Nah, kontrol dari Kemenak itu seperti apa? Mungkin silahkan langsung dijawab oleh Pak Kepala. Mungkin yang pertama akan kami coba tanggapi terkait dengan ada biru perjalanan terkait jemaah umrah yang terkatung-katung. Ada yang sampai sudah di Jakarta, bahkan ada yang sudah sampai di Jeddah dikembalikan. Nah, ini barangkali bukan kita tidak kontrol, artinya Kementerian Agama sangat concern sekali terhadap perlindungan kepada masyarakat, terutama terkait dengan jamaah-jamaah umrah. Kita sudah melakukan travel yang punya kapasitas dan itu aman untuk kita ikuti untuk berangkat umrah. Direkomendasi begitu ya Pak. Ada beberapa setiap saat itu selalu berkembang Bu. Karena kalau ternyata kedapatan travel atau jasa itu bermasalah, itu pasti di blacklist. Nah, jadi setiap saat berubah. Untuk di Kalimantan Selatan kurang lebih berapa Pak Yudi? Kurang lebih ada 37 cabang. 37 cabang travel saja yang boleh dapat rekomendasi untuk melakukan perjalanan umrah. Dan terkait dengan jamaah yang terkatung-katung itu, mungkin ini ada kemarin bahkan masyarakat kita di Kabupaten Tanah Laut kemarin ada. Itu barangkali itu terkait dengan visa yang dimiliki. Jadi ada sifatnya visa itu Bu, istilahnya ada visa purada.
Kemarin yang dapat kami tangkap itu adalah visa Purada yang jamaah kita. Jadi itu sebenarnya jamaah visa Purada itu adalah sebenarnya visa undangan khusus Bu dari Saudi. Kerajaan ya. Iya, kerajaan. Itu sebenarnya pada dasarnya itu gratis sebenarnya, tapi ya dimanfaatkan ya biasanya kalau sudah sampai ke negara-negara tertentu, negara Malaysia, Singapura, bahkan Indonesia juga dapat visa undangan resmi itu. Ya memang dari Amir sana kan mereka punya kapasitas kita dapat berapa si Amir tadi kan dibagi-bagi lalu disebar ke seluruh dunia. Nah jadi kalau tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan visa Purada itu barangkali mulus-mulus saja pemberangkatannya sampai ke sana tidak. Nah tahun ini mungkin lagi apes. Kemudian pemerintah Saudi sangat ketat terkait pembatasan haji hanya 1 juta. Haji Purada itu dibatasinya oleh negara-negara tertentu. Jadi kalau negara Indonesia itu dipereksinya benar kada, bujur kada orang Indonesia yang berangkat menggunakan visa itu. Jadi kemarin yang dapat kami terima informasi bahwa yang terkatung-katung itu bukan menggunakan jatah visa Puradanya negara kita, tapi negara tetangga. Jadi ada travel kita yang beli visa Purada itu di negara lain, negara Singapura, Malaysia, Singapura, betul. Sehingga pada saat pemberangkatan di Jeddah di sana diperiksa ternyata KTP-nya Indonesia, KTP-nya warga negara Indonesia, tapi visanya punya Singapura, punya negara lain, itulah yang dikembalikan. Jadi itu sebenarnya lagi apes. Padahal di tahun-tahun sebelumnya mungkin mulus-mulus saja asal dapat visa undangan resmi itu udah masuk aja. Jadi barangkali sebagai perhatian kepada masyarakat kita yang melaksanakan umroh, agar jangan sampai kita itu sangat merugikan tertipu, kita tidak mengetahui, artinya tidak salahnya kalau kita memang harus benar-benar meneliti ya Pak Biro Perjalanan itu kemudian juga kelengkapan administrasi yang diberikan dengan kita, yang pasti itu adalah biro-biro perjalanan yang sudah memang direkomendasi jadi jangan melihat murahnya begitu ya. Nah ini murah apalagi ilegal ya. Ada tips Bu, nantinya ada tips yang disampaikan oleh Kasih Haji agar kita terhindar dari modus-modus seperti itu. Nanti akan disampaikan mungkin disampaikan sedikit nantinya. Kemudian terkait cadangan transparansi tadi. Transparansi kita sangat transparansi sekali Bu. Cuman mungkin ada persepsi istilah artinya cadangan-cadangan itu kadang barangkali ada juga yang dari masyarakat sendiri yang mengklasifikasi bahwa setelah itu kan kita dapat cadangan dipanggil kan, padahal tadi sebenarnya istilah cadangan di situ memang benar-benar yang sudah diberi kesempatan melunasi, tapi karena kotanya kita masih ada pembatasan, kalau ternyata yang di atas ada yang mundur, mundur atau ada yang meninggal pada saatnya begitu cadangan itu yang akan naik. Nah dari sejauh ini kita dari Kementerian Agama itu sesuai dengan mekanisme yang ada semuanya dibatasi dengan kita pun menyampaikan ke pusat untuk pengajuan untuk kota itu sangat dibatasi oleh list-list yang sudah daftar urut kacang itu tidak boleh kita apalagi sampai ngambil ada main itu sangat diawasi sangat diawasi di kita. Jadi sistem itu sangat nanti Kasih Haji sudah disinggung transparansi terkait sejauh mana kita di Kementerian Agama untuk jamaah. Jadi artinya ya Pak Har, kita menggarisbawahi ini artinya untuk cadangan itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi kita menepis anggapan-anggapan ada sesuatu dan lain hal begitu ya sehingga cadangan bisa berangkat. Artinya sesuai dengan nomor urut ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita cadangan misalnya nomor 6 sampai dengan nomor 10 misalnya. Nah, ketika nanti nomor 5 tidak bisa berangkat berarti kan yang nomor 6 naik. Tidak akan diambil yang nomor 8 naik berdahulu. Sederhananya seperti itu ya. Agar masyarakat kita juga memahami hal ini sehingga tidak ada isu-isu yang membingungkan, bahkan isu-isu yang dapat menyudutkan ya pada kelompok-kelompok tertentu. Tambahan mungkin Ibu yang pertanyaan Pak Har tadi berkenaan dengan tugas Kementerian Agama dalam hal pengawasan umrah. Pertama, dari kurang lebih 37 cabang yang ada di Kalsel dan di Tanah Laut itu hanya ada 3 sebenarnya buat travel umrah yang resmi. Jadi yang selebihnya itu adalah mereka itu
yang datang ke kecamatan atau ke desa-desa menawarkan itu, ada yang mereka itu sifatnya pengumpul aja, mencari jamaah saja. Ada yang memang resmi punya cabang di Banjarmasin atau Martapura. Tapi juga banyak yang sebenarnya cabangnya itu tidak ada di kita, Jakarta. Persoalannya adalah jamaah umrah itu ketika mereka berangkat itu, terkadang ketika mereka akan berangkat itu sangat jarang sekali mereka melaksanakan atau melakukan klarifikasi ke Kementerian Agama. Mereka itu biasanya dapat informasi hendak berangkat umrah, bikin rekomendasi paspor ke Kementerian Agama, setelah itu selesai. Tapi ketika ada persoalan, masalah muncul, ada blow up di media, maka Kementerian Agama lah yang biasanya menjadi sasaran tembak utama. Dan itu tidak salah memang, karena salah satu fungsi Kementerian Agama pengawasan. Nah, salah satu bentuk pengawasan dari Kementerian Agama adalah kami biasanya secara reguler, secara rutin itu melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga yang mereka punya cabang di sini. Kita punya di sini ada Kulja Terapelendo, ada Mubarak Raya, ada Naila Sapa. Itu yang resmi punya cabang di sini. Nah, selebihnya itu mereka tidak punya cabang sih, kayak agen-agen lah ibaratnya, agen-agen saja. Nah, persoalannya mungkin kalau kita mengacu kepada yang contoh ada terbengkalai jamaah seperti kejadian first travel, itu kan sekarang sudah diminimalisir dengan adanya KMA baru. Jadi dulu kan yang marak, kenapa dulu umrah itu banyak yang terlantar, ada yang bayar 5 juta dulu, pian kena mendatang hanya melunasi. Nah, itu banyak praktik itu dulu. Banyak perusahaan A, perusahaan B, pian gampangnya buai, mon pian umrah kena berdoa di Multajam, sisanya nang 5 juta. Tadi kan sisanya berarti misalnya nang paket 25, nah 20-nya pian berdoa aja insya Allah terbayar. Itu banyak kejadian yang akhirnya membuat jamaah terbengkalai yang terlantar. Dan itu kan kayak kasus first travel di Makassar itu sekarang sudah ditutup, sudah di blacklist. Dan setiap tahun Kementerian Agama itu merilis di website resmi dan di beberapa media online mereka itu blacklist jamaah travel umrah dan haji khusus yang mereka di blacklist karena melakukan pelanggaran tadi. Jadi kami mengharapkan sekali sebenarnya, apalagi mohon maaf nih sebagai tambahan Bu ya, karena sekarang ini daftar tunggu semakin lama. Jadi ada apalagi masalah usia 65 tadi digoreng-goreng. Jadi pian Pak Aijar, ini di kampung-kampung ulun dengar yang sampai ke kami berkisah lawan kami ujar bubuhan, tanda kutip lah, oknum travel tertentu itu yang di luar. Pian diisi duit 25 juta sudah kalau mendaftar. Umur pian 65 tahun ke atas, kan datang 7 berangkat tahun depan, ambil gen berumrah. Nah, itulah yang membuat angka pembatalan haji di Kabupaten Laut itu meningkat. Jadi bulan ini hampir sama antara yang mendaftar dengan yang membatalkan itu jumlahnya, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah bisa jadi karena tadi padahal ulun betakun lawan tuan guru, ujar ulun kayak apa hukumnya, berumrah berdahulu bahaji belum. Ujar sidin nah wajib pang dahulu. Jadi kalau sudah mendaftar ujar sidin hendak berumrah juga, cari ya sumber lain, jangan mengambil yang wajib, karena tidak akan menggugurkan kewajiban seseorang haji. Jadi berapa kali pun berumrah itu tidak akan pernah sama dengan berhaji, dan tidak akan menggugurkan kewajiban hajinya. Makanya ulun sarankan kepada para pendengar atau calon jamaah umrah khususnya ketika mereka ingin berhaji atau ingin berumrah, lebih baik misalnya datang ke Kementerian Agama atau konsultasi lewat aplikasi kami yang biasanya ada namanya Silabah Sistem aplikasi lewat WA itu bisa ditanyakan travelnya. Jadi 5 pasti Pak ya namanya, 5 pasti. Jadi pasti pisahnya dulu, kemudian pasti waktunya, pasti hotelnya, pasti penerbangannya. Jadi dari semua kepastian itu baru kita bisa yakin bahwa kita akan berangkat 5 pasti. Itu insya Allah aman Bu. Nah, betul. Terhindar dari modus-modus. Nah jadi ini perlu ditekankan juga nih kepada para pendengar ya, warga masyarakat Tanah Laut, khususnya yang sudah punya minat nih berangkat, sudah ada nih dalam kantongan duitnya. Jadi sebaiknya begitu ya Pak, untuk memilih biro-biro jasa travel itu kita harus berhati-hati. Bahkan kalau perlu berkonsultasi dulu ya Pak ya dengan Kementerian Agama. Nama Nagerang Pak Saipudin yang direkomendasi menurut pian begitu. Nah, atau ke Pak Wahyudi begitu, sehingga karena Bu biasanya
yang kena modus penipuan itu biasanya kan tertutup masyarakat kita. Karena Iya, sifatnya betul. kan kalau mau berangkat umrah sifatnya itu sebenarnya sesuatu yang surprise. Enggan diketahui orang lain. Maunya ketika mau berangkat mau. Padahal di situ ada peluang-peluang, artinya modus-modus orang jangan dikisahkan oleh orang lain. Itu ada peluang-peluang untuk Betul. adanya penyimpangan oleh oknum-oknum ya Pak ya. Oknum. Iya, betul sekali. Nah, itu diharapkan ya. Jadi kita berharap masyarakat kita semakin cerdas. Ya, jangan hanya nih mentang-mentang duit sudah banyak nih. Nah, suka-suka kue kok dapat siapakah? Nah, artinya hati buat kehendakan juga. nah, Iya. iya, dan saat ini kan pemerintah kita sudah lebih banyak memberikan perhatian ya kepada para jemaah haji umroh ya terkait tadi dengan fungsi controllingnya tadi seperti itu ya. Jadi diharapkan nih masyarakat kita sekali lagi ditekankan seperti itu. Nah, sebenarnya saya masih ingin ke evaluasi nih. Ingin ke evaluasi, Pak. Evaluasi pelaksanaan jemaah haji kita di tahun ini, adakah sesuatu mungkin yang perlu kita perbaiki di kemudian hari, ataukah ada sesuatu yang ternyata kejutan tahun ini bagus banget gitu, nanti akan kita pertahankan di tahun berikutnya seperti itu. Bagaimana Pak? Iya, mungkin untuk evaluasi karena tahun ini kemarin kita mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi itu kan waktunya di last minute. Ya di waktu-waktu ujung sudah. Nah, sehingga itu manasik haji yang biasanya 10 kali, nah itu hanya bisa kami lakukan 6 kali dari pemerintah. Nah jadi kami juga selebihnya belajar seorang. Selebihnya mandiri. Walaupun memang jamaah yang berangkat ini kan 2 tahun yang lalu sudah belajar nih, belajar terus. Jadi haji itu memang persiapannya memang harus lama dan ibadah yang berbeda dengan ibadah lainnya. Betul sekali. Cuma berkenaan dengan manasik itu, insya Allah kalau normal kotanya sudah kita ketahui, biasanya kami di Kementerian Agama di bulan-bulan Oktober atau November itu sudah mulai bisa menerima list sudah yang berangkat di tahun berikutnya. Nah, kalau sudah itu bisa diterima, insya Allah secara mandiri pun juga akan bisa dilakukan manasik. Jadi kalau kita ingin merilis resmi, kalau memang belum ada, ya kita hanya masih bisa katakan sebatas estimasi keberangkatan. Nah, catatan mungkin Ibu, karena ini hampir tiap hari kami didatangi oleh para masyarakat juga yang mempertanyakan daftar tunggu. Sekarang aplikasi Haji Pintar dan website Kementerian Agama itu kan sudah menyiapkan estimasi keberangkatan. Nah, ketika mereka mengklik nomor porsi mereka, mereka terkejut. Yang kemarin katanya cuma menunggu 20 tahun, sekarang menjadi 50 tahun. Nah, ini perlu kami luruskan. Salah satu alasan pembatalan terjadi karena melihat waktu tunggu mereka semakin lama. Padahal itu sebenarnya adalah karena sistem. Maksud begini, pembagi tahun keberangkatan yang mereka lakukan tahun ini pembaginya kuota sekarang. Kita dapatkan 100.000 nih. Tahun biasanya 221.000. Nah, ketika mengkliknya tahun ini, orang sistem pembaginya ya 100.000. Ya jelas makin lama. Nanti kalau normal, maka nanti akan kembali lagi daftar tunggunya. Nah, itulah yang membuat sampai terjebak ya Pak ya. Jangan sampai terjebak. Dibuka di tahun ini, malas Pak. Nah, lagi 25 tahun yang berangkat. 25 tahun yang berangkat, kok ambil aja dah duitku, aku 4 di lain aja. Nah, akhirnya kita terjebak. Ternyata di tahun depan kita diberikan kuota yang normal ya, sehingga waktu tunggu pun akan lebih pendek. Jadi sebagai informasi tambahan buat pendengar, kalau kita bandingkan dengan Malaysia, masa tunggunya sekarang sudah 150 tahun, Bu. Daftar sekarang 150 tahun lagi baru berangkat bagi penduduk Malaysia. Nah, jauh dengan kita kan masih di kisaran angka 30 tahunan. Nah, jadi orang sering membandingkan memang. Jadi kata pepatah bola, rumput tetangga selalu lebih jauh, pelangi selalu berada di atas kepala orang lain. Nah, padahal di Malaysia biaya hajinya itu di atas 80 juta, separuh dari kita sebenarnya. Kita lebih murah, fasilitasnya lebih lengkap kita, masa tunggunya lebih lama dari mereka. Jadi mendaftarnya mereka sekarang itu bukan buat mereka tapi buat cucu dan anaknya. Jadi ini tambahan informasi juga bahwa sekarang porsi haji itu bisa diwarisi. Jadi kalau ibu misalnya punya porsi, kebetulan sakit permanen atau wafat, maka bisa diganti oleh anak, pasangan, saudara atau
orang waris. tua, ya ahli waris. Jadi 4 orang yang bisa Pelimpahan porsi namanya, dan itu tidak merubah nomor porsi. Nah, jadi kalau bahasa kitanya cuma mengganti orang. Dokumennya Pak, Dokumennya itu nanti disempurnakan. Jadi kita panggil setelah melakukan pengusulan, nanti dipanggil proses biometrik, nanti berubah. input ulang, Pak. Iya, input. Kalau tidak salah tahun ini yang berangkat dari Tanah Hatu, kalau ada salah ada 3 atau 5 orang yang sebenarnya itu bukan jamaah haji atau yang berangkat sih, tapi karena keluarganya meninggal, ada abahnya meninggal, ini menggantikan mengawani mama. Nah, jadi kebijakan itu salah satunya memudahkan jamaah yang kebetulan juga porsinya porsi orang tuanya atau porsi saudaranya meninggal itu bisa digantikan. Cuma imbasnya pergerakan porsi itu akhirnya juga tidak terlalu signifikan karena bedanya meninggal ada dicabut, diganti, berarti kan kada berubah. Nah, itu mungkin juga jadi ada plus minusnya lah dengan kebijakan itu tadi. Kalau di awal dulu Bu, setiap orang yang misalkan meninggal tapi belum sempat berangkat, itu hilang sama sekali Cancel, porsinya. Iya. Hilang sama sekali. Hilang. Jadi Tidak bisa digantikan. diambil duitnya, daftar ulang. Jadi anaknya yang mewarisi tadi nomor porsi berbeda, iya. Itu dulu. Iya, Jadi iya, kebijakannya agak berbeda. Kalau sekarang sudah bisa ya, iya alhamdulillah. Nah, jadi itu juga perlu dipahami oleh masyarakat kita. Jadi sehingga tidak rame-rame gitu ya, mencabut, membatalkan, menarik uang, iya. Ini kalau bicara soal haji rasanya Betul. iya panjang Tidak sekali, habis-habisnya. tidak habisnya, habisnya, apalagi bagi mereka-mereka mungkin yang sudah pernah, sudah tahu situasi di sana. Betul. Rasanya kisahnya nih setahunan kada habis. Nah, bila ketemu lan orang haji pakai sahan pulang. Nah, kada habis-habisnya. Dan bagi mereka yang belum berangkat, ini keinginan berangkat itu lebih kuat. Nah, kisahnya juga ingin mendapatkan informasi itu akan lebih banyak juga. Nah, jadi kita berharap kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya para calon-calon jemaah ya, atau berharap berhati-hati dengan apa yang terjadi dengan saat ini ya, pengalaman-pengalaman dan juga berita-berita. Nah, sehingga kita dapat meminimalisir bahkan mungkin meniadakan ya adanya kasus-kasus ya jemaah-jemaah haji kita yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlu klarifikasi kepada yang berundang lah. Betul sekali ya. Tapi perlu tambahkan Bu. Sekaligus closing statement Pak. Siap nggih. Okay. Ini terkait dengan di masa memang ini adalah bagian dari hikmah dari selama masa pandemi Bu. Kemudian juga panjangnya daftar les keberangkatan jemaah haji. Ini adalah dalam bentuk inovasi-inovasi kita ke depan, artinya bahkan ini sudah dilaksanakan, yaitu pembelajaran manasik haji sepanjang tahun. Nah, ini sedang dilaksanakan oleh Kasih Haji ini, kerjasama dengan pihak-pihak travel atau pihak-pihak ketiga lainnya. Nah, sehingga jamaah itu bisa nanti itu tidak terbatas siapa saja yang mau mengikuti manasik itu. Jadi pembelajaran manasik itu terus dilakukan sepanjang tahun. Nanti akan dijadwalkan. Jadi masyarakat bisa bergabung nanti di kelompok-kelompok tertentu. Terutama prioritas biasanya kan yang bagi jamaah yang berangkat tahun depan itu diberikan. Sehingga selama 1 tahun mereka bolak-balik mengikuti manasik akan semakin matang. Karena semakin matang pembelajaran manasik haji akan semakin baik, akan semakin tinggi barangkali potensi kemakburan haji bagi jamaah. Nah, itu barangkali harapan kita. Dan jadi semakin puas kita juga. Karena kita sudah mengumpulkan uang sekian lama, uang dari segala macam yang sudah dengan usaha-usaha kita, manasiknya juga maksimal. Nah, harapannya terakhir barangkali itulah yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan haji yang mabrur tentu yang kita harapkan dari itu. Mungkin itu Pak. Mungkin Bu tadi awalnya dengan pantun, belum tutup dengan pantun. Mantap banget. Jadi walaupun pantunnya umum sudah, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Insya Allah pian kalau akan undang, insya Allah kami akan datang lagi. Karena petaha. Baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, khususnya di Talkshow Tanah Laut Menyapa di pagi hari ini. Ya, inilah bincang-bincang kita tentang jemaah haji yang sangat luar biasa. Kami berharap bincang-bincang ini akan dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua.